Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Sampai Kota. Saat ini kita akan berbincang-bincang dengan Ustadz muda yang aktif di ibu kota. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini bernama Ustadz Ridwan Zain Al-Asfia. Boleh diperkenalkan dulu Ustadz? Asli Rembang ya? Jadi dulu itu orang-orang Rembang itu banyak memondokkan putranya ke Pati, tapi sebaliknya orang-orang Pati banyak memondokkan anaknya ke Rembang karena ada dua ikon kiai besar. Dulu ada Syekhuna Maimun Zubair itu di Rembang, sedangkan di Pati Syekhuna Kiai Sahal Mahfud. Berarti dua-duanya ini selain ulama juga umaro. Berarti juga melek politik dong? Dua-duanya sangat melek politik. Kalau Kiai Maimun Zubair bahkan beliau sendiri terjun di politik, di P3 sudah lama, tapi berbeda pandangan dengan Kiai Sahal. Kalau Kiai Sahal beliau itu paham betul persoalan politik tanpa beliau ikut serta dalam politik praktis. Artinya politik yang dimaksud itu ada politik praktis, ada politik kebangsaan. Kebangsaan. Ya? Oke, sahabat santri kota, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang persoalan politik santri, karena kita semua mungkin sudah merasakan efek daripada pilpres yang insya Allah akan dilaksanakan bulan depan ini. Kadang-kadang panas dingin Ustaz ya, bahkan sesama santri kadang-kadang saling berfatwa. Ada hal-hal yang penting untuk kita ketahui bersama, bahwa berpolitik santri itu ada kode etik dan ada cara-cara tersendiri. Mungkin perlu disampaikan Ustaz, yang dimaksud dengan politik santri itu seperti apa, gambaran ringkasnya lah, biar semua bisa memahami tentang bagaimana harusnya bersikap, terutama di musim-musim politik. Politik santri itu bahasa sederhananya politik yang bermartabat ya, artinya politik yang benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai martabat, nilai-nilai etika dalam berpolitik. Katakanlah kita bisa melihat sisi historis bagaimana kiai-kiai NU khususnya, mereka selain sebagai seorang pengayom, seorang pengajar, teladan umat, tapi mereka juga pandai dalam berpolitik. Kita kasih contoh seperti Mbah Wahab Asbullah sebagai pendiri Nahdlatul Wathon, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Bisri Sansuri, dan banyak tokoh-tokoh GNU yang memang beliau secara keseharian memang mengajar di pesantren, tapi di sisi lain beliau itu sangat memikirkan bagaimana kondisi bangsa ini ke depan dengan politiknya yang luar biasa. Artinya sibuk belajar di pesantren tidak kemudian melupakan dunia politik gitu ya. Betul. Tapi yang dimaksud politik yang diributin di Senayan itu atau politik seperti apa kira-kira Ustaz? Yang harus menjadi pelajaran bagi para santri agar suasana kebatinan bangsa Indonesia ini tetap stabil, tetap tercerahkan di saat-saat politik yang semakin hari semakin panas. Ya, untuk persoalan politik sendiri itu kan ada beberapa metode-metode dalam ilmu-ilmu literatur tentang bagaimana beretika politik, bagaimana merebut kekuasaan dengan tanpa menjatuhkan yang lain dan sebagainya. Makanya dikatakan politik bermartabat itu politik yang memang nanti setelah berkuasa ujung-ujungnya niat tujuannya itu seperti yang dikatakan dalam kaidah fikih tasarruful imam ala ra'yah manutun bil maslahah, yang artinya mereka ikut berkompetisi dalam merebut kepercayaan masyarakat melalui perpolitikan itu, tapi dengan syarat tujuannya itu untuk kemaslahatan umat. Jadi semua mengerucut kepada kepentingan kemaslahatan umat, seluruhnya kompleks sifatnya. Artinya santri boleh-boleh saja ikut kontestasi politik selama niatnya itu ya, tasarruful boleh. Itu ya. Oh, kalau misalnya begini Ustaz, ini kan banyak sekali pertanyaan di teman-teman. Politisi itu biasanya kan janjinya melangit semua, nanti kalau sudah jadi baru dipikirkan solusinya kira-kira gitu. Nah, itu kan banyak sekali janji-janji politik yang dilontarkan oleh politisi-politisi ya, termasuk mungkin ada politisi-politisi santri di sini. Tetapi sesuatu itu tidak realistis dilaksanakan, sifatnya hanya bombastis untuk menarik simpati masyarakat. Seperti apa kira-kira? Kalau misalnya kita menjanjikan program begini jika saya jadi,
tiba-tiba tidak direalisasikan ketika dia berkuasa, itu seperti apa pertanggungjawabannya nanti kira-kira? Ada beberapa kategori daripada orang-orang yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya diantaranya itu imamun adilun. Ada tujuh golongan yuzilluhumullah yauma yuzilla illa zilluh, yang mendapatkan naungan di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dan di situ dalam kitab Nashihul Ibad itu dikatakan bahwa di antara orang yang mendapatkan naungan itu nanti imamun adil, seorang pemimpin yang adil, seorang pemimpin yang mampu proporsional menempatkan kekuasaannya itu untuk kemaslahatan masyarakatnya. Adapun kalau secara realitas itu hanya sekedar untuk janji-janji manis saja, takutnya akan jatuh kepada tidak tuminakhona ataupun tiga alamat orang munafik. Nah, itu membahayakan sekali. Berarti pertanggungjawabannya di akhirat besar, betul berat. Nah, jadi imamun adilun di sini kalau benar-benar menjadi pemimpin yang mampu menjadi teladan serta membawakan kemaslahatan kepada rakyatnya, jaminannya surga. Meskipun dia itu bukan ahli tahajud, ahli tirakat, ahli baca Quran, ahli sholawat, cukup kalau dia seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang adil. Kalau misalnya niatnya sudah ingin merealisasikan program-program yang dijanjikan sebelumnya, tapi visi misi yang disampaikan oleh seorang politisi itu tidak kesampaian, kan durasinya cuma 5 tahun kan. Misalnya saya ingin menjadikan Indonesia begini, tapi waktunya habis karena sistem demokrasi kita membatasi kepemimpinan hanya 5 tahun. Itu gimana? Apakah masih termasuk tidak tuminakhona atau seperti apa, Ustaz? Segala perbuatan itu berawal dari niat. Innamal a'malu binniyat dalam kitab Arba'in Nawawi. Tapi di keterangan yang lain itu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih, kalau dalam tinjauan hukum fikih ya. Artinya dia sudah memiliki tujuan yang benar-benar benar, tapi karena sistemnya itu membuat atau memaksa dia untuk tidak bisa merasakan apa yang menjadi target daripada pencapaiannya selama menjabat. Artinya memang seorang politisi harus realistis juga ya. Realistis. Kalau sesuatu yang sifatnya bombastis dan tidak memungkinkan dilaksanakan selama 5 tahun, ya lebih baik tidak dikembur-kemburkan kepada rakyat. Artinya kita menjanjikan sesuatu yang memang secara logika, secara kajian memang betul-betul bisa diimplementasikan ketika dia menjabat begitu, Ustaz ya. Iya. Nah, oke. Juga banyak yang bertanya, kriteria seorang pemimpin seperti apa sih? Nanti mungkin setelah ini nanti saya akan tanya lagi dari tiga calon pemimpin Republik Indonesia ini. 2024 ini. Ya, nggak apa-apa. Mengarah ke situ ini. Ya. Kira-kira kategori pemimpin yang seperti apa yang harus dipilih oleh kita sebagai rakyat Indonesia, khususnya para santri? Iya, kalau untuk kriteria pemimpin di dalam beberapa kitab yang muktabar sih banyak penjelasan terkait itu ya. Artinya ini sifatnya subjektif ya. Tapi bahasa sederhananya itu pemimpin yang memang dia itu teguh dalam menjalankan agama ataupun taat kepada Allah dan Rasulnya, itu kemungkinan besar dia akan menjadi pemimpin yang ideal. Karena pertimbangannya itu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Dia sudah mentaati perintah Allah dan Rasulnya, dan itu pun dalam kandungan Al-Quran itu dikatakan banyak sekali terkait kriteria-kriteria tersebut, dan dia mampu menjalankannya. Itu otomatis dia akan mengetahui apa saja yang harus dilakukan seorang pemimpin, hak rakyat apa saja. Berarti kalau orang itu sudah tunduk sama Allah dan Rasulnya, secara otomatis ya dia akan menjadi seorang yang amanah, jujur, adil dan sebagainya. Jadi para santri kalau ingin memilih pemimpin ya, baik memimpin republik, memimpin kabupaten, memimpin kecamatan, atau memimpin rumah tangga ya, buat para jumloan dan jumloan yang ingin mencari sosok pemimpin, ya nomor satu adalah nilai ketaatan kepada Allah dan Rasulnya pasti nomor satu. Karena
dengan taat kepada Allah dan Rasulnya, secara otomatis dia akan menjadi seorang hamba yang baik kepada orang di sekitarnya, begitu kira-kira. Iya. Oke. Dari banyak sekali calon, terserah nanti mau calon presiden, mau calon DPR, mau calon yang apa ya, yang cocok kira-kira ya, yang cocok untuk memimpin republik ini yang sangat luas, memiliki teritori yang sangat luas dan memiliki banyak sekali suku budaya, berpulau-pulau. Intinya persoalan Indonesia ini beda dengan negara-negara kecil seperti Singapura yang hanya negara kota, berbeda dengan negara-negara yang hanya satu pulau. Katakan misalnya untuk memimpin republik ini, kalau menurut hemat saya ya, itu lebih berat daripada memimpin negara sebesar China, misalnya hanya satu pulau, satu daratan. Kira-kira seperti siapa sih? Seperti apa sih? Jangan usah nyebut nama, nanti ada tersinggung. Sensitif, sensitif. Kita nyebut sifatnya aja ya. Yeah. Kira-kira pemimpin yang cocok memimpin republik ini, kepemimpinan yang memiliki karakter seperti apa kira-kira? Yeah. Kalau jawabannya nanti seperti Rasulullah ya, mungkin. Ya, terlalu jauh. Ya, terlalu jauh ya. Kira-kira karakter yang seperti apa yang menjadi keinginan atau cita-cita kita bersama sebagai warga Republik Indonesia? Ya, kalau karakter secara umum, ya orang yang mampu merasakan kehidupan masyarakat baik di tingkat bawah maupun di tingkat atas, ya artinya dia bisa merasakan bagaimana penderitaan rakyat. Artinya ketika orang lain itu merasa susah, dia itu ikut merasakan rasa susahnya. Dia peka terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Dia dekat dengan rakyatnya, cinta dengan rakyatnya, dan yang tadi itu ukuran ketaatan pada Tuhan dan Rasulnya itu kenapa menjadi ukuran? Kalaupun dia itu tidak semaksimal mungkin taat kepada Allah dan Rasulnya, minimal dia itu memasrahkan persoalan terkait dengan persoalan agama ataupun problem yang terjadi di masyarakat dengan tokoh-tokoh yang memang sudah menjadi ahli di bidangnya, dalam hal ini para ulama. Artinya meminta saran pendapat para ulama dan mampu menjadi seorang pemimpin yang menyatukan. Artinya tidak pemimpin itu mampu mendengarkan aspirasi dari rakyatnya, mendengarkan keluh kesah dari rakyatnya, dan dia semaksimal mungkin, berusaha sekuat mungkin untuk bisa merealisasikan apa yang menjadi keluhan rakyatnya. Jadi problem solving diperlukan dalam hal ini. Berarti calon pemimpin tidak mesti harus ulama, ya yang penting ketika sudah memimpin yang merangkul ya, merangkul ulama, karena mungkin hari ini tidak akan ditemukan orang yang sempurna Rasulullah ya. Ya memang dalam Al-Quran kan ada wasyawirhum fil amri, artinya pentingnya untuk berkoordinasi, kalau bahasa organisasi ya, bermusyawarah, melibatkan segala lingkup masyarakat, tokoh-tokoh, baik tokoh lintas agama, tokoh bidang-bidang tertentu, semuanya dilibatkan. Tidak hanya terkait permasalahan agama, tapi permasalahan problem-problem sosial, problem ekonomi, dan problem pendidikan dan lain sebagainya, itu juga perlu para ulama untuk bisa berkontribusi di dalamnya. Artinya diserahkan kepada orang-orang yang benar-benar kompatibel dalam keilmuan maupun dalam basis masyarakat yang kuat. Karena dalam hal ini para ulama menjadi salah satu penuntun umat, dan bisa dikatakan umat itu lebih nurut sama ulama daripada para pejabat. Kalau kiai-kiai khos, kalau katakanlah di Jawa, sekali ada kiai khos yang bilang A, itu lebih fanatik dengan kiai. Artinya siapapun pemimpinnya ya harus merangkul semua ya, lapisan. Setidaknya dia tidak tersesat di dalam menjalankan. Ya tentunya yang dimaksud dengan ulama mungkin berbeda dengan kiai ya. Seorang presiden yang sudah dinobatkan atau sudah dilantik menjadi presiden nanti itu, dia harus merangkul orang-orang yang memiliki kompetensi di bidang masing-masing. Kalau soal ekonomi ya pakar ekonomi, ahli ekonomi. Tapi kalau soal keagamaan ya pasti merangkulnya para ulama dan kiai, begitu Ustaz ya. Artinya teman-teman para santri jangan sampai merem politik, harus melek politik, karena politik itu akan menjadi bagian daripada proses kita sebagai warga negara untuk menentukan
kepemimpinan, kira-kira siapa yang akan memimpin bangsa yang kita cintai ini. Ini Ya, saja yang dapat saya sampaikan. kalaupun ada tambahan, kalaupun Silakan. tidak ada kriteria-kriteria pemimpin seperti itu, misalkan dalam hal ini manusia itu kan tidak bisa lepas dari kelebihan dan kekurangan. Kalaupun semua itu tidak ada di dalam kandidat-kandidat pemimpin, artinya yang ada hanya kekurangan, kita ambil saja dengan pandangan dari kaidah fikih darul mafasid aula min jalbil masoleh. Meninggalkan kerusakan itu lebih diutamakan. Artinya misalnya dari semua kandidat rusak semua nih. Berarti gimana tuh? Kalau itu Diambil yang paling idza ta'aradul mafsadatani quddima khafuhuma. Ketika ada dua hal yang sama-sama rusaknya, misalkan kandidatnya hanya 2 ataupun 3, semua tidak ada kriteria yang baik, rusak, maka diambil rusak yang minimalis, yang paling minim, paling sedikit ya, paling sedikit. Jadi ini mungkin sekedar kriteria yang harus menjadi perhatian kita di musim pilpres ini. Kita sebagai santri harus betul-betul meneliti ya biodata atau track record dari calon-calon pemimpin yang akan kita dukung. Kita pilih calon pemimpin yang terbaik untuk masa depan bangsa kita ini. Jangan hanya tertipu dengan uang saku atau sembako ya, kemudian mempertaruhkan nasib bangsa kita 5 tahun ke depan. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Ustaz Ridwan atas kehadirannya di sini. Semoga memberikan sedikit tambahan pengetahuan khususnya bagi para santri menjelang Pilpres 2024 nanti. Semoga Indonesia akan menemukan pemimpin yang terbaik dari calon-calon pemimpin yang semuanya adalah kader terbaik bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.